Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi kiram, thumma ila hadrati ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada was salihin was sahabati wat tabi'in wa tabi'in wal ulama ila amilin wa musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin khususan malaikatil jibril mikail wa israfil wa izzalan alaihi wasallam wa ila hadrati Abil Hasan Asy-Syadzili wa ila hadrati Syekh Qadir Jilani radhiyallahu anhu wa ila hadrati Abil Husain bin Adam min Hawa wa man yatanassal bainahum ila yaumil qiyamah wa ila hadrati muallif hadhal kitab Syekh Muhammad bin Qasim al-Wasil. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtahimi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wa anshur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala ibadil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat keimanan dan keislaman, diberikan kesehatan, kemudahan, diberikan hidayah ma'unahnya sehingga pada salat subuh kali ini kita bisa melaksanakan dengan berjamaah. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam lindungannya, diberikan keselamatan, karena pada akhir-akhir ini musim hujan yang sangat deras dan beberapa hari yang lalu sempat terjadi banjir nggih. Dan termasuk di rumah tempat yang saya tinggali di belakang Kodim itu banjir juga, masuk rumah sampai satu selutut, masuk rumah banjirnya sampai selutut. Ya, mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan kesehatan sehingga bisa melaksanakan kegiatan dan melaksanakan ibadah kita setiap hari dengan aman, dengan tenang. Kedua kalinya salat beserta salam semoga tetap tercurah limpahan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan, kita tunggu-tunggu syafaat beliau kelak di hari kiamat nanti. Alhamdulillah pada minggu yang lalu telah kita bahas beberapa hal yang terkait dengan syarat wajibnya syarat sholat sebelum masuk. Itu ada 5 kemarin.
Nah, kemudian kemarin sempat ada Mas Habib itu bertanya tentang bagaimana misalnya ketika sujud kita, yang biasanya perempuan itu biasanya mukenahnya misalnya dipakai untuk alas, mukenahnya karena saking lebarnya, kemudian atau biasanya yang mukenah yang potongan atasan ada yang bawahan itu biasanya kan bisa melebar gitu ya, yang bagian atasnya dilebarkan kemudian dipakai sujud juga. Itu bagaimana hukumnya kalau misalnya mukenahnya menutupi kening ketika sujud, apakah sah atau tidak? Ketika sujud, ketika kita melaksanakan sujud, ketika kita sujud itu ada 7 anggota badan yang harus menempel ke lantai, Ada anggota yang wajib ditutup, ada anggota yang boleh dibuka, boleh ditutup, dan ada anggota yang wajib terbuka. 7 anggota itu apa saja? Kening, kemudian 2 telapak tangan, kemudian kedua lutut, dan kedua kaki. Nah, ke-7 anggota ini wajib menyentuh lantai. Untuk lutut itu wajib tertutup. Untuk lutut, kedua lutut wajib tertutup. Kalau terbuka, nah maka tidak sah sholatnya karena terbuka aurat. Karena auratnya laki-laki itu minimal baina surah wa rubbah, antara pusar sampai lutut. Jadi lutut itu termasuk aurat, jadi tidak boleh dibuka. Maka harus wajib untuk tertutup ketika sujud ataupun ketika melaksanakan sholat. Kemudian kedua tangan dan kedua kaki itu boleh terbuka, boleh tertutup. Misalnya ada orang sholat pakai kaos kaki, pakai kaos tangan, nah itu juga ketika dipakai untuk sholat tidak masalah, tidak apa-apa, karena di situ boleh terbuka, boleh tertutup kedua kaki dan kedua tangan. Kalau misalnya kita sujud kemudian tangan kita tertutup dengan mukenah, ada mukenah yang tergelar, kemudian tangan kita ada di atasnya tertutupi dengan mukenah, nah itu tidak masalah. Kemudian satu anggota lagi itu wajib terbuka, yaitu kening. Ya, seperti yang saya sampaikan di minggu yang lalu, kening ini wajib dibuka ketika kita sujud, tidak boleh terhalang oleh apapun. Maksudnya tidak boleh terhalang oleh apapun, tidak boleh terhalang oleh anggota tubuh ataupun pakaian yang mengikuti gerakan tubuh ketika sholat. Contoh misalnya, kalau yang laki-laki misalnya pakai sorban dikalungkan di leher, kayak gitu kan biasanya kadang ada yang memakai sorban dikalungkan di leher, kan ya, untuk bapak-bapak atau yang laki-laki. Nah, kalau misalnya memakai sorban yang dikalungkan di leher, kemudian ketika sujud kok menghalangi sujudnya, atau sengaja dipakai alas untuk sujud, sekalian pakai sorban di leher, kemudian ketika sujud dialaskan sekalian, ngelembreh gitu ya, kemudian keningnya terhalangi ketika sujud, maka sholatnya tidak sah, karena kening itu wajib terkena lantai ataupun terkena alas di bawah tanpa terhalangi oleh anggota tubuh ataupun segala sesuatu yang mengikuti gerakan tubuh, termasuk sorban, karena sorban ketika dikalungkan itu kan mengikuti gerakan tubuh kita. Maka ketika barang itu atau pakaian itu mengikuti gerakan tubuh, termasuk kopiah ini kalau kita sholat jangan terlalu menutupi kening seperti ini, jadi dibuka, keningnya harus terbuka. Ketika sujud wajib terkena lantai. Nah, maksud saya bukan lantai keramik, bukan ya, nah, tapi yang jelas alas sajadah ataupun sorban yang ditaruh di lantai. Sorban tadi berbeda ketika kita taruh di lantai, itu sudah tidak mengikuti gerakan tubuh kita ketika sholat, tidak masalah, jadi sudah terlepas dari anggota tubuh. Kalau masih mengikuti gerakan tubuh kita pakai, kita kalungkan di pundak atau kita kalungkan di leher, kok menutupi sujud, maka tidak sah sujudnya. Kalau sujudnya tidak sah, maka sholatnya juga tidak sah. Kalau perempuan seperti mukenah ini yang rawan, kadang anak kecil-kecil dia pakai mainan, karena saking asiknya dolanan mukenah sambil sholat, dilebarkan, dihamparkan di depannya, dipakai sujud sekalian. Lah itu malah tidak sah sholatnya, karena mukenah itu kan mengikuti gerakan tubuh kita. Karena mukenah mengikuti gerakan tubuh kita, maka tidak boleh menghalangi
ketika kita sujud. Kalau menghalangi ketika sujud, ya tidak sah sholatnya. Maka ketika sholat kemudian mukenahnya terhampar di depan, ya disingkirkan ketika sujud. Jadi yang tidak boleh terhalangi adalah kening. Nah, kalau tangan itu masih boleh dibuka, boleh ditutup. Nah, ketika terhalangi seperti itu tadi ya tidak masalah. Nah, ngoten nggih. Jadi agar kita berhati-hati, pokoknya segala anggota tubuh dan segala sesuatu yang mengikuti gerakan tubuh itu tidak boleh menghalangi sujud.